Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda, semoga dirahmati Allah. Ya, kali ini kita berjumpa lagi ya, Bun. Tentunya kita di sini akan sharing tentang permasalahan rumah tangga. Namun sebelumnya, bagi para bunda nih yang baru berjumpa dengan saya, silahkan bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di atas ini. Kalau sewaktu-waktu ada kendala rumah tangga, Bunda punya permasalahan dan Bunda butuh pendampingan dan juga solusi yang terbaik, silahkan Bunda bisa mengikuti bimbingan secara intens private jarak jauh dengan saya. Oke, para bunda, semoga kondisi bunda sekarang dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam kondisi batin yang tenang, semuanya segala urusan dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan bahas soal begini cara menyikapi suami yang ngotot ingin cerai. Ya, saya tuh nggak habis pikir, Bun, dengan para suami yang dia jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi kok dengan cara menutupi kesalahannya dengan minta cerai seketika. Ya, pasti di sini para bunda tahu ya, apalagi yang sudah mengikuti bimbingan dengan saya. Kalau suami udah ketahuan selingkuh, dia ketangkep basah selingkuh dan langsung bilang cerai, itu biasanya dia hanya ingin menutupi kesalahannya. Dia hanya menggunakan emosinya dan bukan kendali dalam dirinya sendiri kalau dia ingin cerai. Jadi menurut saya nggak perlu direspon banyak-banyak. Udah diam aja, Bun. Kalau bunda di situ bisa untuk menemani dia, ya udah diam tapi nemenin dia sampai amarahnya mereda. Atau kalau bunda udah rasanya kok saya tambah makin di sini tambah makin pengen nangis ya Mbak, ya udah kalau begitu kondisinya ya bunda keluar aja dari rumah ya. Oke, istri manapun tuh memang gak rela, Bun, ketika rumah tangganya itu cerai begitu aja ya. Ibarat kita itu berumah tangga seperti halnya kita bangun bisnis nih, ibaratnya seperti itu ya. Kita sama-sama merintis dari nol, kita sama-sama ngumpulin bareng-bareng, kita sama-sama ngumpulin aset dan lain sebagainya. Tapi kalau cerai begitu aja, otomatis perjuangan kita hancur dong, runtuh dan berhenti di tengah jalan dong. Dan rasanya juga pasti nggak terima, pasti juga nggak rela. Ada juga yang berpikiran, berarti selama ini waktuku sia-sia dong, Mbak. Nah, ada juga yang berkata seperti itu, Bon. Pasti juga semuanya menginginkan rumah tangga itu adem ayem, harmonis, langgeng sampai tua ya. Tapi faktanya banyak para pasangan, terutama suami ini, ketika ada konflik, suami itu mudah banget buat ngelontarin talak atau bahkan langsung cerai. Nah, di sini kita bahas nih, dalam kondisi ini saya paham sekali perasaan bunda. Ada perasaan semacam nggak terima, ada perasaan sakit hati, ada perasaan kenapa sih kamu gak pernah menghargaiku sebagai istri? Berarti perjuanganku selama ini jadi istri kamu sia-sia dong. Berarti kalau kamu mudah melontarkan kata-kata cerai, cinta kamu ke aku atau mungkin perjuangan kamu ke aku gak begitu besar ya. Nah, ada pikiran-pikiran negatif lainnya pun terkait dengan kasus cerai ini ya. Dan ada juga loh banyak para istri yang makin suami begitu makin tersulut emosinya dan main mengiyakan aja kata-kata cerainya suami. Oke, kalau kamu memang maunya seperti itu ya udah, kita cerai aja. Nah, ada juga yang seperti itu. Itu ada beberapa klien saya yang mengikuti bimbingan dengan saya, kasusnya seperti itu, Bon. Dia terbakar amarah, dia merasa dihina ya, main cerai aja dan dia merasa rendah dibandingkan pelakor. Jadi untuk mengamankan dirinya ya dia iya aja. Tapi endingnya apa? Ketika amarah itu udah turun, nyesel. Ya kenapa kok kemarin aku begini ya? Endingnya ketika bunda minta maaf ke suami, ada beberapa suami yang bilang, udah aku udah nggak mau sama kamu. Karena apa? Sama-sama sakit hati, sama-sama tarung nih. Amarahnya saling bertarung di sini. Ya, kalau pengen mereda ya memang salah satu harus ada yang turun egonya. Kalau memang setara ya bertarung di situ, yang ada ya makin panas. Oke, para bunda semoga dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan bahas ya bagaimana sih Mbak cara untuk menyikapi pasangan yang ingin cerai dengan istri. Oke, di sini saya rangkum beberapa berdasarkan cara saya dalam menangani kasus klien saya ya, Bun. Bunda bisa contoh pelan-pelan di rumah.
Atau kalau Bunda pengen juga saya bimbing lebih intens, lebih membidik permasalahan Bunda, ya, saya bisa lebih memahami kondisi Bunda dan suami ini bagaimana, dan saya bisa menuntun ke depan, boleh nanti japri saya untuk saya bimbing ya. Oke, kita langsung aja Bun. Yang pertama, kalau suami ini bilang kata-kata cerai saat dia mungkin kepergok selingkuh atau mungkin dia dalam kondisi yang marah, jangan langsung panik atau menyudutkan diri sendiri. Ya, biasanya nih kalau saat suami bilang cerai, kebanyakan istri ini langsung merespon, aku kurang apa sih di mata kamu? Aku tuh salahnya di mana? Jadi ke-trigger ya Bun, kepancing buat juga ikut marah. Padahal belum tentu semuanya itu kesalahan Bunda. Dalam kondisi seperti ini, biasanya itu kalau suami-suami tipe-tipe tertentu ya Bun ya, yang punya karakter ingin selalu menang ya, itu dia memberikan kalimat cerai itu sebagai gertakan untuk Bunda, seakan-akan dia nggak mau disalahin, tapi dia mengembalikan kesalahan itu, dia melakukan hal itu ya karena kesalahan istri. Nah, ini wajib hati-hati ya, makanya jangan langsung panik dan menyudutkan diri sendiri ya Bun ya. Nah, kadang suami ngotot cerai itu karena bingung, ya benar, sedang capek secara batin atau sedang kena pengaruh gangguan orang ketiga. Kalau Bunda panik, ya suami justru makin yakin dengan keputusannya. Dia makin tertantang nih. Oh, jadi kamu pengen cerai? Oke. Nah, jadi sama-sama ya memang cerai beneran kalau begitu. Nah, yang terbaik itu bagaimana sih Mbak cara menyikapi suami yang dia main melontarkan kalimat cerai? Selain kita nggak boleh panik dan menyudutkan diri sendiri. Nah, yang terbaik itu diam Bun. Tunggu responnya suami biar keluar dulu. Bunda tenangkan diri dulu. Kalau Bunda nggak kuat, biasanya para orang visual, saya juga visual ya Bun ya, ketika sedang marah itu, kalau saya nggak kuat lihat mukanya, kalau muka itu saya lihat saya terpancing amarah, saya biasanya lihat ke bawah, sambil saya mendengarkan kata-katanya. Kalau saya sudah merasa amarah itu sudah plong dan keluar semua, kalau saya merasa itu perlu direspon untuk meredam, saya respon. Tapi kalau enggak, ya saya biarin, mending saya diam. Ya, jadi langkah yang tepat adalah diam, tenangkan diri dulu. Kalau Bunda memang nggak siap untuk ngobrol dengan suami masalah terkait dengan hal ini, kalau memang amarah ini kalau diterusin ini makin membakar keduanya antara Bunda dan suami, ya lebih baik jangan paksain buat ngobrol dulu. Kasih jeda, tarik diri Bunda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, jangan langsung iyain. Tapi juga jangan langsung tolak mentah-mentah ya. Kalimat seperti ya udahlah, kalau mau cerai ya ayo cerai aja. Ya, itu kalimat yang terdengar tegas sih Bun, tapi bisa jadi bumerang untuk diri Bunda sendiri. Karena satu, Bunda memutuskan hal itu dalam kondisi batin Bunda masih bergejolak. Bunda juga merasa, aku tuh selama ini udah jadi istri kamu loh, aku berkarir, aku bantu kamu, aku ngurus anak, aku nggak pernah minta apa-apa sama kamu, aku ngelayan kamu dengan baik, tapi kenapa balasannya seperti ini? Jadi ada alam bawah sadar Bunda tuh merasa tertantang. Oh, sekarang kamu begini ya? Oke, aku bisa kok cari yang lain. Aku bisa kok. Ya udah cerai aja. Nah, alam bawah sadar Bunda berkata seperti itu. Maka ketika ada suami melontarkan kata-kata cerai itu, ya kalau bisa dengerin aja dulu. Ya, nggak perlu tanggapin dulu. Karena suami bisa anggap Bunda, oh dia jadi nggak mau berjuang ya, oh jadi dia udah nggak cinta sama aku ya, kok aku begini dia nggak mau dampingin sih. Alam bawah sadar suami menangkapnya seperti itu Bun ya. Jadi Bunda jangan mau serba salah ya Bun ya, dengerin aja dulu, anggap aja suami lagi tantrum gitu ya Bun ya. Tapi juga jangan langsung pasrah dan merengek ya, istilahnya klien saya itu melabel, istilahnya para klien saya itu menyebutnya dengan mengemis cinta ke suami. Nah, ini juga jangan. Ya, yang Bunda bisa lakukan adalah ngobrol pelan-pelan ketika situasi sudah lebih tenang. Tanya baik-baik, sebetulnya kamu tuh ada apa sih? Apa yang bikin kamu merasa gak nyaman sama aku? Kenapa kamu pengen mengakhiri hubungan? Coba kita bicarakan baik-baik. Kalau masih bisa diperbaiki, ya ayo, aku mau memperbaikinya. Tanya dari hati ke hati sama Bunda. Ya. Nah, kemudian ketiga,
bantu tenangkan batin bunda dulu, baru tarik kembali hati suami. Ya, percaya deh bun, suami itu akan lebih mudah mendengarkan istri yang hatinya itu tenang dan punya aura yang kuat. Ya, nah kalau bunda masih penuh luka, masih penuh kekecewaan, ucapan bunda di sini ya akan sulit masuk dalam hati suami. Orang atau istri ya bun ya, wanita, kalau wanita ini kan dia melibatkan banyak perasaannya ya. Perasaan ini ibaratnya akal yang berjalan dalam dirinya. Nah, kalau perasaan ini terluka, bagaimana dia bisa berpikir jernih? Makanya ketika bunda pengen mempengaruhi suami, ya sembuhkan dulu lukanya. Ya, tenangkan dulu batinnya, kuatkan dulu aura bunda. Kalau bunda pengen pengaruhi suami dengan energi baik dan positif, ya jadikan diri bunda pusat energi kebahagiaan dan juga energi positif. Baru bunda bisa tularkan ke suami. Ya, untuk menyadarkan suami itu memang perlu cara halus dan pelan-pelan bun. Nggak bisa bunda main, kamu tuh sadar nggak sih? Kamu tuh udah begini. Rasanya itu akan mental di kuping suami. Karena dia masih terpengaruh dengan energi negatif. Tapi kalau kita mainnya halus, kita main dari hati ke hati, kita pakai cara yang lebih halus, insya Allah kok mudah diterima suami. Dan banyak juga klien saya sadar dengan pakai cara halus itu bun. Ya, nah itulah kenapa banyak klien saya yang saya arahkan untuk tenangkan batin dulu. Ya, kuatkan auranya dulu. Melalui apa? Melalui terapi spiritual dengan sarana tasbih karomah al-Madinah. Supaya auranya bisa kembali terpancar. Aura terpancar ini bisa untuk nih narik suami untuk selaras juga dengan bunda. Ya, karena apa bun? Kalau aura bunda dan suami ini udah selaras, kalau bunda merasakan ketenangan, suami juga ikut terpengaruh tenang. Kalau bunda berpikir baik dan positif, suami juga akan berpikir demikian. Dan dampaknya yang paling nyata itu bun, ketika aura bunda dan suami selaras, omongan bunda ini akan mudah ngena di hati suami. Pelan-pelan suami mau nurut apa yang bunda mau, apa yang bunda inginkan, dan suami lebih memahami bunda. Ya, jadi cara bicara bunda ke suami juga akan lebih adem, dan energi positif itu juga akan lebih mudah masuk ke dalam diri suami dan menyentuh hatinya suami. Oke, kira-kira caranya begitu bun ya. Jadi sekarang maksimalkan kebaikan dalam diri bunda. Kalau di sini bunda merasa butuh bimbingan dengan saya lebih intens, biar saya bisa membimbing bunda dan mengarahkan bunda yang terbaik untuk kedepannya, silahkan bunda bisa mengikuti bimbingan private jarak jauh dengan saya. Oke, kiranya cukup. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para bunda. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.